Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa- Sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di tengah aktivitas bersama keluarga di hari libur ini. Masya Allah, Kauni Quran, alhamdulillah bisa hadir kembali bersama ayah bunda semuanya hari ini bersama guru kita, Ustadz Bobby Heribowo, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan juga insya Allah akan hadir bersama kita tamu inspiratif kita yaitu Mbak Angelina Sondah. Ya, topik kita kali ini insya Allah adalah Quranic Life Changing Experience. Ayah bunda semuanya, jadi insya Allah kita semua meyakini, kita semua memahami bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran, beliau yang Maha Rahman telah menurunkan Al-Quran melalui hambanya Rasulullah SAW dan sampailah kepada kita tak lain dan tak bukan adalah kasih sayang beliau agar kita semua memiliki pedoman hidup, memiliki petunjuk bagaimana kita memakmurkan bumi dan bagaimana kita kembali nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah kita tentu sudah sering mendengar insya Allah bagaimana Al-Quran ini merubah hidup banyak orang. Bagaimana Al-Quran ini telah menjadi keajaiban yang luar biasa. Bagaimana Al-Quran bisa merubah sebuah peradaban yang tadinya kita berada dalam kegelapan, Allah berikan cahaya. Yang dengan cahaya itu, maka peradaban ini menjadi peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda semuanya, alhamdulillah guru kita telah hadir bersama kita sambil menunggu Mbak Angelina. Apa Mbak Angelina sudah datang? Nggak ada suaranya? Yang lain apakah mendengar suara saya? Dengar, Ustaz. Nah, dengar ya, baik. Bagi ayah bunda yang belum mendengar, mungkin boleh dicek di apa, ada mic atau speaker itu biasanya di pojok sebelah kiri. Nanti dicek ya, sambil atau kalau belum bisa juga coba di restart ulang. Baik, alhamdulillah ayah bunda, ini adalah persembahan dari Kauni Quran. Insya Allah mungkin sebagian besar sudah mengenal siapa itu Kauni Quran atau apa itu Kauni Quran. Kami adalah lembaga pendidikan Al-Quran yang insya Allah ingin punya cita-cita bersama Ustadz Bobi dan kawan-kawan yang lain. Ingin sekali bagaimana Indonesia dan juga nanti di seluruh tempat menjadi ahlul Quran. Dan doakan ayah bunda semuanya, insya Allah mudah-mudahan doa antum semuanya tahun depan, tahun 2024, tercetak atas izin Allah 10 juta alhul Quran. Orang-orang yang insya Allah senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran, cinta Al-Quran, dan menjadikan hidupnya senantiasa dibimbing lewat apa yang Allah telah sampaikan lewat Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Al-Quran telah merubah hidup seseorang. Bagaimana Al-Quran itu telah menginspirasi banyak orang sehingga hidupnya berubah dan penuh dengan cahaya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Baik, mungkin Ustadz Bobi sebelum sambil menunggu tokoh inspiratif kita, tamu kita, Mbak Angelina Sondah, mungkin kita minta kepada Ustadz Bobi untuk memberikan tausiah, memberikan kesan dan pesan atau memberikan bagaimana Al-Quran ini telah merubah hidup banyak orang. Bagaimana Al-Quran ini atas izin Allah telah menginspirasi banyak orang sehingga terjadi banyak keajaiban-keajaiban sehingga orang kemudian berubah hidupnya dan menjadi kuat bersama Al-Quran. Sahabat semuanya juga sebelum kita mulai mungkin kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini viral 2 hari ini bagaimana saudara-saudara kita di Palestina memperjuangkan hak-haknya
bagaimana mereka senantiasa setiap saat mempertahankan tanah airnya dan menjaga hak-hak mereka. Kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di Palestina, terus kuat, Allah berikan kekuatan dan terus dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qur'an juga. Amin Allahumma amin. Baik, kepada Ustadz Bobi, kami persilahkan Ustadz Bobi untuk memberikan nasihat kepada kami, memberikan motivasi sekaligus pencerahan bagaimana Al-Quran itu bisa merubah hidup seseorang dan telah banyak merubah hidup orang dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Kepada Ustadz Bobi, kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Ustaz Hilal dan semua ayah bunda hadirin hadirat semua dalam majelis Zoom ini, kita mulai kajian kita dengan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Karena di mana dibacakan Al-Quran, rahmat Allah insya Allah akan Allah turunkan. Juga mudah-mudahan tilawah Al-Quran bersama ini juga mudah-mudahan akan semakin menguatkan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun juga. Wabil khusus saudara-saudara kita yang di Palestina yang sudah dalam hari kedua ini sedang menghadapi musuh Allah, Israel, Yahudi, laknatullah alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka semua. Kita akan baca surat 59 ayat bunda. Surat Al-Hasr ayat 21 sampai ayat 24. Surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perumpamaan yang kami membuatnya untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah
yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia Allah memiliki nama-nama yang indah. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah dan mentazkiyah jiwa mereka. Dan rasul itu mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dulunya kaum itu sesatnya amat nyata. Tapi karena diajarkan Al-Quran, kaum yang tadinya sesatnya nyata, kaum yang tadinya ummi, tertinggal, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, maka menjadi manusia-manusia hebat dalam sejarah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, dan banyak orang hebat lagi. Dicetak mereka dengan 2 cetakan. Satu Al-Quran, satu lagi adalah Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang disebut life-changing, Quranic experience, merubah hidup. Al-Quran itu merubah hidup. Kalau dibacakan Al-Quran, Umar yang tadinya galak, tiba-tiba bisa jadi hatinya lembut. Di zaman sekarang ini juga banyak, bunda. Allah Subhanahu wa taala hadirkan mereka yang makin akrab sama Al-Quran, makin hebat, makin mulia. Di Garut misalnya, ada seorang perempuan yang tadinya penyiar radio, namanya Nuri, kami memanggilnya Teh Nuri. Kenal, belajar Al-Quran, alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi ustazah, beliau ngajar banyak majelis taklim, beliau punya santri. Dan ini pengalaman Teh Nuri ketika mengajarkan Al-Quran. Kami lagi menghafal surah Ar-Rahman di majelis taklim ibu-ibu. Dengan metode kauni menghafal Quran semula tersenyum, dibacakan dan para peserta ngikut bacaannya. Dengan gerakan tangan dan kemudian mengikuti artinya. Dan alhamdulillah semua orang senang saat itu sebab. Tapi tiba-tiba terdengar di luar ada suara orang teriak-teriak. Berhenti, berhenti. Rupanya orang mabuk, preman. Dan dia masuk menyuruh ke majelis salim, disuruh berhenti. Semua orang ketakutan, ibu-ibu yang ada, termasuk juga Teh Nuri, tapi Allah kasih kekuatan keberanian. Lalu Teh Nuri bicara sama orang mabuk ini. Ini apa-apaan, ngaji kok berisik banget.
Rupanya preman ini keganggu tidurnya. Dia kalau malam nggak tidur, kalau siang orang lagi pada bangun, dia tidur. Lalu kemudian dijelasin, ini kami lagi belajar Quran. Belajar Quran kenapa kok berisik banget? Dijelasin sama Tenuri bahwa ini menghafal Quran semudah tersenyum. Dan dia nggak suka, dia nggak senang, dan dia nggak percaya kalau menghafal Quran itu semudah tersenyum. Sama seperti Umar ketika datang ke rumah adiknya Fatimah dan dia marah-marah, dia pengen robek-robek Quran. Tapi Masya Allah, ketika dibacakan surat Toha ayat 1-8 malah dia dapat hidayah. Demikian juga, Tenuri kemudian menjelaskan kepada preman ini, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dijelaskan sama Tenuri, lalu kemudian ngomong, udah, nggak usah panjang-panjang, kata preman itu. Sekarang buktiin, kasih tahu sama saya, kalau saya bisa apal satu ayat aja, saya janji, saya mau berhenti jadi orang model begini. Saya nggak mau mabuk-mabukan lagi. Masya Allah, itu pintu hidayah Allah buka. Dan Tenuri di luar majelis itu ngajarin sama preman ini. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarin beberapa ayat. Itu Masya Allah, dia matanya berkaca-kaca, netes air mata. Itu preman pulang ke rumah. Rupanya hidayah masuk ke hatinya. Dihancurkan semua botol-botol minuman keras. Dia bertobat pada Allah. Dan Masya Allah, dia pulang ke kampungnya ke Garut. Dan di Garut itu sebab dia ajarin anak-anak kecil di masjid ngafal Quran dengan metode kaumi. Sekarang Usbok tahu nggak? Santrinya itu preman lebih dari 100 kata Tenuri pada saya. Dan Alhamdulillah itu preman malah sudah dapat hadiah dari Bupati Garut datang ke Baitullah melakukan umroh. Life changing. Quran berubah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dulunya mereka sesatnya nyata kalau tidak ada cahaya Al-Quran. Satu itu. Ini sampai jam berapa nih, Mas Phil? Insya Allah bisa 15-20 menit ke depan, Usbok. Ustadz Eri Prasetya, wakif dan pengasuh Ma'had Askar Kauni Cikarang. Beliau adalah orang yang belajar Al-Quran metode Kauni ini seangkatan sama Ustadz Hilal. Dan Alhamdulillah Ustadz Eri Prasetya dan Ustadz Hilal sekarang sama-sama pengasuh pesantren. Ustadz Eri malah waktu lagi training of trainer 1000 mualim Quran, dia juara nih, nomor 1. Sampai sekarang beliau adalah karyawan di sebuah pabrik di Cikarang, Ustadz Eri. Beliau ini bukan lulusan pesantren. Beliau ini orang yang belajar ilmu kimia. Dan Alhamdulillah, sekarang sudah punya 1 pesantren, banyak kauni Quranic School, dan kemudian punya 2 sekolah tahfiz. Yang pertama namanya Umar Usman kalau tidak salah. Yang satu lagi Fatul Islam kalau nggak salah. Ada 2 sekolah, dua-duanya saya sudah datang. Dan Ustadz Eri menyebarkan ilmu menghafal Quran semudah tersenyum di daerah Cikarang dan sekitar. Bahkan mereka menyebutnya KQC, Kampung Quran Cikarang, yang ribuan orang di Cikarang tergabung. Tapi saya mau cerita bukan tentang Ustadz Eri. Karena Ustadz Eri lulusan terbaik training of trainer 1000 mualim Quran angkatan pertama. Tapi perkembangannya saya baru mengerti ditopang oleh seorang pria bernama Samidi. Kelak beliau ini disebut jadi Ustadz Samidi. Samidi ikhwatal rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kawan-kawan sekarang ada kontaknya, boleh suruh gabung di grup ini biar Ustadz Samidi bertestimoni langsung. Samidi ini ayah bunda, mohon maaf,
Beliau ini profesinya antar galon. Dari komplek-komplek, galon isi ulang, layanannya diantar. Dengan motornya segala macam. Dia termasuk orang yang pertama belajar sama Ustadz Eri, ilmu menghafal Quran semudah tersenyum ini, metode kaum. Lalu dia rutin, senang ikut menghafal Quran bersama Ustadz Eri. Tapi Ustadz Eri karena beliau kerja, beliau menjadi karyawan di pabrik, tidak intens menyebarkan ilmu ini, dan orang-orang banyak belum tahu ilmu ini di sekitaran Cikarang. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ustaz Samidi lah. Ustaz Samidi ini yang sambil dia ngantar galon, ketemulah sama para bunda yang di Cikarang. Lalu kemudian cerita, Bu, pada ngaji nggak? Anak-anak pada ngaji nggak? Maka mereka bercerita, lalu Ustaz Samidi pun prospek mereka, Bu, pengen nggak belajar Al-Quran, menghafal Quran semudah tersenyum. Saya lagi belajar sama Ustaz Eri, dan Masya Allah, nikmat. Ayah bunda tahu, maka orang-orang penasaran menghafal Quran. Yang ngajar siapa? Ustaz Samidi, yang berprofesi nganter galon. Dan Masya Allah, di sana buka halakoh, di sana buka halakoh, di sana buka halakoh. Pria pengantar galon. Dan Ustaz Samidi kemudian tampil di banyak media. Dan kemudian Ustaz Samidi, Allahu Akbar, saya pernah diundang di sebuah sekolah di Bekasi Utara kalau nggak salah. Namanya Islamic Green School. Sekolah ini katanya melayani pendidikan anak-anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya diundang ke sana karena mereka pengen banget kedatangan Usbob. Saya hadir ke sana, sekolah Islamic Green School itu. Saya hadir di sana, kumpul semua orang, wali santri, kemudian kumpul banyak sekali ustadz, banyak sekali murid-murid. Dan kemudian saya datang, turun saya dari mobil, kayak saya disambut kayak pahlawan. Jadi panjang sekali itu orang-orang yang berbaris nyambut, dan kemudian saya didudukan di tempat yang sudah mereka siapkan. Lalu kemudian mereka bilang, mereka ngasih tahu, termasuk ketua yayasannya, seorang ibu ngomong begini, Usbob, kami baru sekarang undang Usbob, dan kami berterima kasih. Sekolah ini adalah sekolah inklusi, dan Alhamdulillah dari semua pelajaran yang diajarkan di sini buat anak-anak berkebutuhan khusus, banyak sekali tuntutan agar anak-anak kami ini belajar Al-Quran. Dan sudah berbagai macam metode belajar Al-Quran untuk anak-anak. Tapi karena anak-anak kami adalah ABK, sulit sekali. Hingga datanglah Ustadz Samidi. Ustadz Samidi mengajarkan kepada anak-anak kami. Dan Masya Allah, anak-anak kami semuanya anak-anak ABK, semuanya senang. Dan mereka tampil tuh, ayah bunda, di depan saya. Dan Allah Akbar, saya ngeliatin tuh. Jadi saya harus bicara apa? Enggak. Usbab nggak perlu bicara. Kami bikin acara ini karena kami semuanya pengen berterima kasih. Anak-anak kami semuanya sekarang bisa hafal Quran, bisa bacanya, bisa ngerti maknanya, dan semuanya happy. Samidi yang bawa itu ke sekolah Islamic Green School. Dan Samidi nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti apa? Diajarkan lebih dari 2000-an orang. Diajarkan di Cikarang. Dia bikin halaqah yang banyak. Dia masuk sekolah ABK. Dan Ustadz Eri kabarkan ke saya, Usbob, sekarang Ustadz Samidi, beliau udah jadi kiai, dia pulang ke kampung halamannya di Boyolali, dan dia bikin pesantren mahat di sana. Allah. Ayah bunda lihat, ujung surat 62 ayat 2. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal dulunya mereka adalah orang-orang yang sesat, tapi karena sentuhan Al-Quran, jadi dahsyat. Luar biasa indah. Samidi, Tenuri, dan banyak lagi.
Cukup kali, Ustaz Hilal. Jadi saya cuma pengen sampaikan bahwa di keluarga kaum ini kayak begini ada ribuan orang yang berubah hidupnya karena sentuhan Al-Quran. Saya kembalikan Ustaz Hilal. Baik, Masya Allah, Barakallah, Jazakallah Uswab atas inspirasinya Ayah Bunda semuanya sambil menunggu Mbak Enggi. Masya Allah, bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Saya juga pengen menyapa ini, Masya Allah, tamu-tamu kita malam ini. Ada Pak Edi dari komunitas Perjuangan Subuh Pondok Indah, Masjid Pondok Indah. Assalamualaikum Pak Edi. Kemudian juga ada Buya Yasril, ini dari keluarga besar Fatahillah Tanah Abang. Beliau Masya Allah membuka banyak sekali rumah-rumah Quran dengan menggunakan metode kauni, juga memiliki ma'had baik di Jakarta maupun di daerah Padang. Luar biasa. Selamat malam Buya. Juga ada tamu jauh ini, Uswab dari Amerika, Bunda Hanifah juga hadir bersama kita. Saya lihat. Assalamualaikum Bunda Hanifah. Kemudian juga ada Ibu Ain, pejuang rumah Quran, Kauni Quranic School, El Gaza. Masya Allah, mungkin kawan-kawan bisa juga, Ustaz Bobi, kita minta untuk menceritakan kisah-kisah inspiratif mereka bersama Al-Quran. Dan juga bagi ada yang ingin bertanya, silahkan sahabat-sahabat semuanya. Dan insya Allah Quranic Life Changing Experience ini, insya Allah juga kita akan mengadakan pelatihan Life Changing Experience yang insya Allah nanti akan kita adakan hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, tanggal 13 sampai tanggal 15. Ini adalah bagaimana termasuk saya dahulu di Quranic Life Changing Experience selama 3 hari 2 malam ini merasakan perubahan yang luar biasa, dan akhirnya sejak 2013 bergabung bersama Ustadz Bobi bagaimana menyebarkan Al-Quran ini karena mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Sedikit menambahkan mungkin Ustadz Bobi ya, jadi sahabat semuanya, ada seorang ustadzah namanya Ustadzah Nurjanah juga, saya mengenal kurang lebih tahun 2017 di daerah Bandung. Jadi Ustadzah Nurjanah ini awalnya mengikuti salah satu program yang juga digagas, diinisiasi oleh Ustadz Bobi Herwibowo lewat gerakan Hafiz on the Street, menghafal Al-Quran lewat media digital, lewat media WhatsApp. Beliau senang sekali menghafal Al-Quran, satu hari satu ayat beserta artinya, dan dalam kesehariannya beberapa kali beliau ini rutin mengisi pulsa di sebuah konter. Di sebuah konter di mana di situ banyak sekali di sekitarnya anak-anak muda nongkrong, dan kadangkala nongkrongnya juga kegiatannya ini kegiatan yang meresahkan masyarakat ya. Jadi mereka seperti biasanya anak muda, dan tapi sayangnya nongkrongnya ini kadangkala disertai mabuk segala macam. Nah, Ustadzah Nurjanah ini ketika sering mengisi pulsa sambil menunggu, dia sering murojaah menyetorkan hafalannya lewat WhatsApp. Seperti Ayah Bunda sekarang banyak sekali di kajian subuh Ustadz Bobi atau dari komunitas Hafiz on the Street, saya lihat itu seringkali menyetorkan hafalannya kan di WhatsApp ya. Maka Ustadzah Nurjanah seringkali melakukan itu di konter. Sehingga yang punya konter ini kemudian melihat, Ustadzah lagi ngapain? Kok seringkali kalau kesini ini ngisi pulsa kayaknya sambil baca Quran. Maka ditunjukinlah sama Ustadzah Nurjanah nih, oh ini saya sedang menghafal Al-Quran segala macam sehari bersama komunitas Hafiz on the Street, ditunjukkan. Maka kemudian yang punya konter ini tertarik, dan kebetulan dia punya rumah kosong di sebelah dari konter ini. Ustadzah, bikin dong di sini. Ini kebetulan ada rumah kosong di sebelah, bisa nggak dibuat? Gimana caranya ajarin anak-anak di sini ngafal Quran? Saya juga pengen ikutan belajar. Dan rupanya disambut dengan baik, sehingga kemudian Ustadzah Nurjanah ini mencoba setiap sore datang di situ mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran beserta artinya menggunakan metode kauni. Dan ajaib itu semakin hari semakin banyak anak-anak yang hadir di situ, mulai dari kegiatan sore sampai malam hari, sehingga anak-anak muda yang di situ tanpa
dinasehati tanpa kemudian diperingatin, lama-lama risih melihat anak-anak yang menghafal Quran seharian di situ. Dan akhirnya tempat itu kemudian hilang tuh anak-anak muda yang berganti sampai sekarang adalah anak-anak yang senantiasa menghafal Al-Quran. Dan dari rumah Quran yang kemudian pulang pergi itu banyak yang kemudian masuk ke pesantren Askar Kauni, ke Mahat Askar Kauni, dan sekarang sudah banyak yang 30 juz. Jadi rupanya dari kebiasaan bersama Al-Quran bisa merubah kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi memberikan banyak inspirasi kepada kita. Baik Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fari atau Ibu Fari nih, sebabnya di kolom chat. Aswan Uhbot ingin bertanya, apakah kita bisa belajar lebih khusus biar terjadi percepatan lebih signifikan daripada di grup? Saya baru mulai ikut surat Ar-Rahman. Silahkan Ustaz Budi. Yang jawab kayaknya Bunda Ocha aja, coba Bunda Ocha. Bunda Ocha Tolong bantu dari bantu Kauli Quranic jawab School, tuh. Al-Maghfirah. Ada Bunda Ocha? Bukan Bunda Rosa Ocha ini, beliau ya suka belajar setiap pagi. Silakan Bunda Ocha. Pengalaman Oh, belajar Bunda nih Assalamualaikum. Ocha setiap yang pagi. ada di grup Ya, subuh. Silakan Bunda silakan. Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi. Waalaikumsalam Bunda Ocha. Ustaz Bobi dan Ustaz Hilal, kepada Ibu atau Bapak yang tadi bertanya, sebaiknya kalau ingin bergabung kita eh, mulai menikmati, mengikuti apa yang kita dengarkan dibacakan oleh Ustadz kita Al-Quran tersebut. Insya Allah dengan kita mengikuti dengan tekun, dengan seksama, dengan khusyuk, dan kita menikmatinya, insya Allah kita jadi kecanduan Ibu. Jadi ketagihan terus. Alhamdulillah setiap saat kita inginnya terus membaca. Insya Allah saya mengikuti dari Al-Waqiah. Sekarang sudah lumayan Pak Ustaz. Dan kita mau terus di surat malamnya, insya Allah istiqomah. Demikian yang sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi seperti saya juga untuk lebih giat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bunda Ocha usianya Waalaikumsalam. berapa? Sudah 68 Ustaz. Sudah. Masya Siap. Allah. Usil Sudah. tuh Barakallah. jazakillah Bunda. Itu Bunda Mbak Enji sudah bergabung. Ya, Silakan Ustaz Alhamdulillah. Budi. Ya, Sehat. Alhamdulillah jazakillah Bunda Ocha dan Alhamdulillah nih benar. Alhamdulillah Mbak Angelina Sonda sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Mbak Enggi. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, jazakumullah khairan kasir sudah hadir Mbak Enggi di tengah-tengah kesibukan beraktivitas. Alhamdulillah berkenan untuk hadir malam ini berbagi bersama kita. Kita pengen dapat ini nih, dapat gimana kisahnya Mbak Enggi bersama Al-Quran ini, apa yang Mbak Enggi rasakan perubahan bersama Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu bisa merubah kehidupan kita, bisa merubah mindset dan hati kita, dan sekaligus bisa merubah aktivitas kita sehari-hari. Mbak Enggi mohon berkenan untuk berbagi bersama kita. Silakan Mbak Enggi. Ya Allah, yang pertama-tama mohon maaf tadi ada terlambat gitu ya karena satu Bunda Maya juga ada Umi Deti, itulah orang-orang yang senantiasa selalu memberikan kekuatan kepada saya yang saya yakin karena memang Allah mengirimkan Ustadz Bob, terus juga Bunda Maya terutama ya, karena Bunda Maya tuh yang sering masuk keluar lapas gitu dengan semua ilmunya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana kok Al-Quran itu bisa merubah hidup, sesungguhnya mengetahui artinya itulah yang membuat pasti akan ada perubahan yang signifikan karena kita meyakini bahwa semua ini tuh karena Allah Ta'ala. Nah, dan ternyata Islam itu tuh mudah sekali. Islam itu tuh tidak sulit seperti yang saya pikirkan dahulu.
Apalagi mengaji tuh yang saya pikirnya itu dulu, aduh sulit banget nih pasti bahasa Arab, belum lagi saya nggak bisa baca gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah karena memang Allah mengirimkan juga Bunda Maya gitu kan, sehingga bukan menghafal sih ya, tapi lebih kepada merasakan Al-Quran di dalam hati itu tuh lebih mudah. Karena kalau kita hanya sekedaran mengetahui, menghafalnya saja, tapi tanpa mengetahui artinya, itu akan menjadi susah kita terkoneksi dengan yang ilahi. Nah, alhamdulillah dengan bantuannya metode kauni ini, apalagi pakai gerakan-gerakan, padahal waktu itu tuh aku terus terang kan ini aku ada patah di sebelah kanan, jadi ngangkat tangannya aja tuh nggak bisa tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan gerakan-gerakan itu, ayo sekarang ditangkap hidayahnya, dijalankan hidayahnya, mulai belajar dengan metode kauni yang bagi saya itu nggak cuman hanya untuk menghafalkan lewat otak saja, tetapi ternyata ketika distimulan dengan gerakan-gerakan itu akan jadi sangat mudah, dan pengaplikasiannya untuk ayat-ayat dan surah-surah selanjutnya itu tuh nggak jauh berbeda gitu loh, ketika kita bisa menerapkan gaya yang ada gitu kan dengan arti yang ada di eh, Al-Quran. Bismillah, mungkin itu. Ya, Mbak Enggi, Masya Allah. Mungkin bisa cerita, mungkin ada pengalaman yang luar biasa yang Mbak Enggi rasakan menjadi titik balik Al-Quran itu merubah kehidupan Mbak Enggi. Pasti prosesnya panjang sekali, dan memang kalau saya cerita kadang-kadang tuh saya bukannya enggan untuk menceritakan, tapi kadang-kadang air mata ini tuh apa ya, sulit untuk menahan, Masya Allah. eh, bukan kesedihan ya, tetapi bagaimana rahmatnya Allah itu kepada saya itu sungguh luar biasa, sehingga akhirnya tuh saya bisa mempelajari Al-Quran, bisa mengetahui artinya, dan akhirnya timbul keyakinan bahwa ya Allah, saya hakul yakin gitu loh. Al-Quran ini adalah solusi daripada setiap masalah kehidupan yang saya alami. Nah, dan itu muncul ketika saya mengetahui artinya. Karena kalau saya tidak mengetahui, katakanlah seperti surat Ar-Rahman, Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insan. Nah, berarti kan manusia itu diciptakan oleh Allah gitu loh. Nah, kenapa selama ini aku menyembah manusia? Gitu kan, kenapa aku nggak menyembah Allah saja? Karena Allah ini yang mempunyai manusia, Allah yang memiliki manusia. Kenapa saya mintanya ke manusia? Manusia itu kan hanyalah ciptaan Allah. Gitu. Akhirnya eh, diskursus seperti itu yang membuat saya tuh lebih penasaran untuk mengetahui apa sih surat cintanya Allah ke seorang Angelina Sondak. Dan ketika saya tahu, maka lebih mendalami lagi, apalagi ketika aku harus mengetahui banyak soal Nabi Muhammad SAW. Itu dan dikatakan, katakanlah dalam surat Ahzab gitu kan 21 dikatakanlah qadafah. Saya tuh kadang-kadang tuh nggak bisa tahan emosinya, karena memang ngerasain tuh bagaimana Allah membentuk saya tuh lewat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kan yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya kalau kita ini ingin mengharapkan rahmatnya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Kalau kita banyak mengingat Allah, berarti kita juga harus menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar itu, ketika dalam surat An-Nisa pun akhirnya saya mendapati bahwa wa may yuhajir fi sabilillah. Ayo kita hijrah dulu. Berarti kan harus hijrahnya dulu nih. Kalau kita nggak hijrah dulu, kita nggak jangan berharap akan mendapatkan bumi ini sebagai tempat untuk mendapatkan rizki yang banyak. Dan kalau lagi-lagi kita mengupas semua ayat yang ada dalam Al-Quran, sungguhnya itulah sayangnya cintanya Allah ke kita. Cuma karena saya itu dulu tidak mempelajari arti daripada ayat-ayat yang ada, saya cukup bangga, oh ya udah bisa hafal Al-Fatihah gitu kan. Oh ya, saya udah bisa baca Al-Baqarah 1 sampai 5, tapi saya nggak tahu artinya, sehingga gampang semuanya. Tapi kalau misalkan kita mengetahui arti daripada setiap ayat, bahkan hanya pendek-pendek aja,
Ya Allah itu tuh luar biasa, Allah akan menyentuh hati kita. Apalagi kalau kita mengetahui arti dari semua Al-Quran itu, kita pasti akan terkagum-kagum bagaimana tuh Allah sesungguhnya sangat sayang sama kita. Ketika kita nggak bisa melakukan amalan yang ini, Allah kasih lagi gitu loh. Oke, saya kasih lagi jalan keluar agar supaya engkau bisa mendapatkan rahmat dan berkahnya dari saya. Misalkan katakanlah saya nggak bisa menghafal Al-Quran karena saya usianya tua. Ada jalan lain. Allah berikan ya udah pakai metode kauni gitu loh, yang pakai gerakan. Mudah-mudahan kalau gerakannya itu pas kamu bisa mengingat apa yang akan menjadi hafalan-hafalan berikutnya. Nah, tapi yang terlebih dari ini, yang ingin saya katakan sebenarnya jujur, kenapa saya akhirnya ikut gitu loh dengan Bunda Maya, karena saya melihat di balik bukan hanya untuk mencetak penghafal Al-Quran, tapi sayangnya Bunda Maya sama Ustadz Bobi ke anak saya tuh, oh ya, aduh, luar biasa. Karena apa? Karena Keanu tuh diajak ke puncak, naik mobil pick up. Aduh ya Allah, aku maaf ya kadang-kadang tuh suka terlalu emosi kalau mengingat hal-hal seperti itu. Dan saya tuh meyakini bahwa Allah mengirimkan orang-orang yang baik bersama dengan saya. Nah kalau orang yang menga- merawat anak saya, nemenin anak saya gitu kan, berarti eh, ajaran Al-Quran ini tuh pasti luar biasa. Karena saudara enggak, kenal enggak, tapi mau ngajakin Kianu untuk jalan-jalan gitu kan. Ya Allah, saya tuh melihat bahwa figurnya Bunda Maya pada waktu itu ya membuat saya tuh ingin lebih belajar soal Islam itu seperti apa sih, Nabi Muhammad itu seperti apa sih, Allah itu sebenarnya seperti apa. Dan akhirnya dimudahkan jalannya, saya berinterpretasi sama diri saya sendiri dan saya mulai belajar untuk mengetahui arti daripada ayat-ayat yang ada gitu. Jadi ketika wa may wa may yuhajir fi sabilillah, itu tuh saya tuh bener-bener ya Allah, ternyata saya ini selama ini salah karena saya ini gak hijrah dulu terus saya mengharapkan Allah kasih banyak ke saya. Jadi makanya kalau misalkan sekarang ada kesempatan untuk belajar dengan metode yang sangat mudah, sebenarnya tuh kondisi ataupun umur tuh tidak bisa dijadikan alasan, karena yang Allah lihat adalah niatnya. Dan niat itu ketika kita mengatakan ya saya udah cukup tua, saya nggak punya waktu, tapi Allah kan melihat niat itu. Saya itu cuma punya niat ya Allah, saya mau kenal Allah, saya mau kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau mau diikutin secara dunia, saya pasti nggak akan bisa gitu loh untuk belajar Al-Quran, apalagi dengan bahasa Arab, karena saya cukup lama berada di yang dulu begitu, dan ini merupakan hal yang baru yang harus saya pelajari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan hidayahnya. Dan ketika saya nemu di surat Muhammad ayat 17, walazina tadau sadahum huda wa atahum taqwahum. Saya yakin kalau Allah kasih hidayah, pasti Allah akan sertakan dengan ketakwaan dan keistiqomahan. Hmm. Mungkin itu dulu kali ya. Jadi saya mau ngambil tisu dulu nih Pak Ustadz, ya Allah. Masya Ya, Allah, Masya Allah, Barakallah, Mbak Enji. Luar biasa, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan untuk Mbak Enji, diberikan keberkahan dan terus bisa menebar manfaat untuk umat, dan kita juga Allah kasih keberkahan oleh Allah, keindahan serupa untuk bersama dengan Al-Quran. Masya Allah, ayah bunda semuanya baik. Ini sambil ini kita bincang-bincang santai dengan Mbak Enggi, dengan guru kita Ustaz Bobi. Silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand atau bertanya di kolom chat. Tadi saya lihat ada yang raise hand, Mas Abdurun Nufus. Ada? Mungkin ingin bertanya atau silahkan ditulis di kolom chat. Ayah bunda semuanya, dan insya Allah kita meyakini bahwa Allah yang Maha Rahman senantiasa memberikan keajaiban-keajaiban, senantiasa memberikan petunjuk dan menjaga kita semua dengan cara yang Allah kehendaki ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ada yang ingin bertanya? Ayah bunda, ini ada pertanyaan dari
Kalau mau ikut training seperti apa, sudah dijawab oleh admin di kolom chat. Insya Allah tanggal 13 sampai 15, Ayah Bunda, kita bersama Ustadz Bobi Herwibowo dan juga bersama Ustadz Habib Ibrahim, bersama trainer-trainer kita yang lain, ada Umi Deti, ada Ustadz Indra, ada Ustadz Arisma. Insya Allah kita akan belajar lebih dekat bersama Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu bisa hidup dalam keseharian kita, bisa tertanam di hati sanubari kita sehingga menjadi energi, menjadi api yang tidak pernah padam dan dengannya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adakah pertanyaan? Sahabat semuanya? Ada yang resen tuh sih, Bu Erna. Oke, Mbak Erna, silakan Mbak Erna Ya, untuk bertanya. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mungkin dari sebelum pandemi ya gabung di grup Hafiz on the Street ini untuk menghafal. Jadi pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Bobi sebagai pendiri Kauni Quran ya, dan juga para admin, para reviewer dan juga semua ustazah dan ustadz di Askar Kauni. Jadi dengan menghafal di situ kan ada artinya ya Ustadz ya. Jadi alhamdulillah saya tahu sedikit-sedikit Al-Quran. Jadi pertanyaan saya adalah kepada Ustadz Bobi ataupun kepada Mbak Enji. Jadi ketika tahu sedikit ya, misalnya kalau janab itu surga gitu ya, nar, neraka, terus belum lagi dengan asma-asmaul husna ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafur gitu ya, Rauf gitu ya, Hakim gitu ya. Jadi pertanyaan saya ketika kita khususnya kalau tilawah gitu ya, kalau misalnya menghafalkan ketika kita menyetorkan kalau terbawa emosi itu jadi nanti gimana gitu ya. Tapi kalau kita tilawah sendiri kita terbawa emosi karena kita menghayati gitu ya, walaupun tahu sedikit. Dan di situ Ustadz kita misalkan ketika kita bertemu dengan Asmaul Husna itu seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, kita memuji gitu, jadi mengucapkan Subhanallah gitu, Alhamdulillah. Atau ketika kita bertemu dengan ayat tentang surga, kita berdoa di situ gitu Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu tidak memutus tilawah kita gitu, ataukah setelah kita berdoa kita auzubillahi minasyaitonirrajim lagi, isti'adzah lagi, atau lanjut terus gitu Ustadz? Mbak Indi juga boleh jawab. Jadi seperti yang saya lakukan tuh sudah benar atau misalnya baca yang ngalir aja gitu. Ya saya sih tidak tahu 100% itu isinya, maksudnya satu ayat itu, tapi kan ujungnya ketika jannatin tajri min tahtiha, oh itu berarti balasan kepada orang-orang mukmin gitu ya. Jadi kan ya Allah saya pengen surga itu gitu ya. Terus ketika jahanam gitu, atau wabisal masir gitu kan gitu ya, atau ya pokoknya tangan neraka gitu kan. Jadi kan kita berlindung dari jangan sampai masuk ke neraka gitu. Jadi gimana penjelasannya Bapak? Apakah ketika melewati ayat itu kita berdoa diperbolehkan, dan setelah melanjutkan apakah istiadah lagi atau lanjut terus gitu? Jazakallahu khairan katsiran. Ya. Silakan Ustaz Bobi. Mohon izin ini Mbak Enji saya jawab dulu ya. Bu Erna, bolehkah kita berdoa saat tilawah karena membaca nama Allah Subhanahu wa taala seperti Ghafur, Ar-Rahim, Al-Jabbar segala macam? Itu juga dilakukan Rasulullah SAW. Ini hadis dari Hudzaifah bin Yaman, ikut sholat malam bersama Rasulullah, dan Hudzaifah bilang bahwa bacaannya Rasulullah amat perlahan. Beliau baca Al-Fatihah dan kemudian beliau lanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Dan bacaannya perlahan, tidak cepat. Kalau ketemu dengan ayat-ayat tentang nikmat surga, maka Rasul berdoa meminta kenikmatan surga itu. Dan kalau melewati ayat-ayat tentang azab, maka Rasul berdoa pada Allah meminta perlindungan dari azab yang diancamkan itu. Jadi silakan buka itu hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang pernah ikut sholat malam bersama Rasulullah.
Dan sholat malam yang enak tuh, ayah bunda, semua peserta Zoom ini, kalau hafalan Al-Qurannya banyak. Kalau ngerti apa yang dibaca. Hudzaifah bin Yaman menyampaikan bahwa malam itu aku sholat bersama Rasulullah bil-Fatihah, Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku mengira Rasul bakal selesai ruku di ayat ke-100, tapi rupanya Rasul menyelesaikan Al-Baqarah sampai akhir, sampai 286 ayat. Aku mengira Rasulullah bakal ruku setelah wansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi rupanya Rasulullah baca surat An-Nisa 170 ayat. Dan aku mengira, kata Huzaifah, Rasul bakal ruku, tapi enggak. Rasul sambung dengan Ali Imran 200 ayat. Maknanya malam itu rakaat pertama saja 600-an ayat. Enggak usah dibayangin ya bunda, betapa lelahnya itu. Tapi kalau menikmati Al-Quran, tahu artinya, apalagi dibaca ketika Qiyamul Lail, seolah hanya bersama kita hanya berdua dengan Allah saja. Oh, itu nggak berasa nikmat. Mudah-mudahan Allah kasih kenikmatan ini buat kita semuanya. Tilawah Al-Quran yang panjang dalam sholat kita. Jadi itu ya, Berna. Sudah dijawab dengan hadis Huzaifah. Bahwa Rasulullah lagi baca Al-Quran dalam sholat. Kalau ada ayat tentang azab, Rasul berdoa minta pada Allah agar diselamatkan. Kalau ada ayat tentang kenikmatan, Rasul berdoa agar diberikan kenikmatan surga itu. Wallahualam. Barangkali Mbak Enji mau tambahkan, silakan. Silakan Mbak Inji. Ya Allah itu ya, jadi apa ya, nikmat untuk membaca surat cintanya Allah itu kan luar biasa. Nah, ketika kita nggak tahu artinya, maka kita kan sulit untuk bisa merasakan apa sebenarnya yang Allah inginkan, eh, Allah ingin pesankan kepada kita. Masya Allah, saya tuh menemukan bisa bisa berbicara dengan Allah lewat Al-Quran itu tuh karena mengetahui artinya. Dan lagi-lagi mau seberapa banyak yang kita baca, mau kita hataman, tapi kalau kita nggak ngerti artinya kan itu semua hanya akan menjadi sesuatu yang tidak membawa kita tuh untuk mengerti maksudnya Allah. Nah, nggak usah banyak-banyak, dan metode-metodenya itu kalau misalkan emang udah ikut metode kauni itu kan jadi eh, lebih memaknai, misalkan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Itu kan sebenarnya kalau kita udah ngikutin metode kauni itu akhirnya kita jadi paham sendiri gitu loh artinya, karena banyak sekali kalau dulu Bunda Maya suka bilang sama aku tuh sebenarnya banyak sekali pengulangan Mbak Enji, itu sebenarnya mudah kok, karena aku pada awalnya juga nggak pede. Nah, bisa nggak ya? Nah, ternyata dengan metode kaunin itu sangat memudahkan untuk bisa menghafal, apalagi pakai gerakan-gerakan. Nah, aku aja yang cuman bisa pakai satu tangan waktu itu, aku bilang, Bunda, aku nih soalnya tangan kanan aku susah diangkat gitu, karena ada beberapa gerakan kan yang memang harus diangkat gitu ya tangannya ya. Nah, tapi itu juga Allah mudahkan. Jadi kalau bagi saya kesempatan untuk bisa ikut metode ini, itu insya Allah akan membawa kita tuh lebih memahami Al-Quran dengan sempurna, insya Allah ya. Dan bisa membawa kita tuh lebih mengerti maksudnya Allah. Dan yang paling terpenting adalah kita bisa mendengar suaranya Allah. Kalau kita udah mendengar suaranya Allah, kita tidak akan terlalu khawatir kalau kita diomongin orang, kalau kita dihina orang. Karena suara Allah itu akan mendominasi kehidupan kita. Sehingga apapun yang menjadi kata orang, penilaian orang, itu hanya akan menjadi penilaian mereka yang tidak akan mempengaruhi hati kita. Karena apapun yang Allah ingin sampaikan ke kita tuh kita dapatnya di Al-Quran. Jadi udah alhamdulillah banget gitu loh. Semua dikasih sama Allah. Masalahnya ada, ujiannya ada, tapi kunci jawabannya juga dikasih. Nah, kunci jawaban itu yang bisa kita terapkan kalau kita udah mengerti artinya. Makanya saya lagi-lagi berterima kasih kepada Ustadz Bobi yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada anak saya, Bunda Maya juga, tapi bisa membawa saya itu untuk mengerti Al-Quran ini dengan lebih baik lagi. Sehingga ketika saya sedang berdoa,
saya tahu apa yang saya doakan. Karena awalnya sebelum ikut metode kauni ini ya saya doa ya doa aja. Tapi apalagi dalam Arab itu kan saya nggak paham artinya apa. Banyak hafalannya tapi nggak ngerti artinya. Akhirnya tidak bisa ngefeel kalau orang sekarang. Mungkin itu Bu Erna. Ya. Hmm. Baik, Insyaallah. Masya Allah. Masya Allah, sahabat Quran, itu tadi ya, Masya Allah, luar biasa terasa sekali. Sahabat Al-Quran, insya Allah bagaimana Al-Quran itu bisa berbicara, bagaimana suara hati kita didominasi oleh Allah melalui Al-Quran, bagaimana kita bisa berinteraksi dan Al-Quran itu hidup. Seperti tadi Mbak Enji sampaikan, kuncinya adalah di memahami. Dan bagaimana kita memahami Al-Quran, insya Allah Ayah Bunda akan dikumpas tuntas nanti di Training Living Quran, Quranic Life Changing Experience bersama guru kita, Ustadz Bobi, dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Oktober di Saung Dolken di Bogor ya. Ada di ada di layar, Ayah Bunda bisa mencatat dan bisa mendaftar. Insya Allah nanti akan ada admin yang membantu Ayah Bunda untuk mengikuti pelatihan. Masya Allah, ini ada yang bertanya lagi, Bunda Enji dari Ibu Wela Novita. Izin bertanya Bunda Enji, bagaimana sih metode yang Bunda terapkan? Bagaimana Bunda sehari-hari itu berinteraksi supaya hafalan Bunda itu selalu ingat sampai sekarang? Tadi kalau kita lihat, Masya Allah banyak sekali ayat-ayat yang Bunda Enji sampaikan kepada kita ya. Nah, bagaimana tipsnya itu? Nah, silakan Bunda. Masya Allah, sebenarnya mungkin kalau misalkan eh, semua yang hadir di Zoom meeting ini tuh nantinya juga jadi peserta di Living Quran ini akan dapat merasakan kemudahan gitu loh untuk bisa menghafal. Saya agak sulit menjelaskan bagaimana kemudahan itu Allah sertakan. Tapi ketika kita berniat saja, sesungguhnya Allah sudah mengikutinya dengan kemudahan. Termasuk mungkin bagi semua yang ada di Zoom meeting ini adalah bagaimana cara Allah memudahkan kita semua agar supaya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah lewat Al-Quran. Nah, apalagi ketika nanti mungkin metodenya itu gerakan-gerakan itu sebenarnya adalah banyak gerakan pengulangan. Tetapi karena kita sudah tahu, jadi kita bisa lebih memahami. Nah, kalau misalkan nanti eh, saya sebenarnya pengen banget ikut lagi gitu loh di Pak Ustadz yang tanggal 13 sampai 15. Cuman memang ada saya masih harus ngurusin Kianu, harus ngurusin mama saya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan tuh yang punya kesempatan pada sore, pada malam hari ini itu kalau nanti akan ikut training living pasti akan mendapatkan jawabannya. Oh, Insya Allah. ternyata menghafal Al-Quran itu mudah ya. Oh, ternyata mengetahui artinya itu mudah ya. Katakanlah mungkin tadi saya dengar testimoni tentang menghafal Ar-Rahman, terus Al-Waqi'ah, Idza waqa'atil wa'i wa idza waqa'atil waqi'ah la yastati waqa'atihal kadibah. Itu kan gerakannya itu sebenarnya tidak sulit. Yang bikin sulit itu adalah kita mau bangun subuh, sulit, males. Yang bikin sulit itu tuh karena kita nggak mau buka Al-Quran. Yang bikin sulit itu adalah ketika kita itu merasa bahwa kita itu nggak bisa, kita udah tua, kita punya banyak masalah. Tapi sebenarnya tuh bisa, sangat bisa. Apalagi metode kauni ini tuh apa ya? Bagi saya sih sangat mudah karena apa? Karena diikuti dengan gerakan-gerakan yang insya Allah langsung apa ya? Dia kerekam kayaknya ke otak. Nah, gerakan-gerakan itulah yang membuat kita tuh lebih sederhana gitu loh untuk bisa menghafal. Nah, mungkin kalau saya dulu kesempatannya itu cuma di setiap hari Kamis ibu-ibu Bunda Maya datang. Ya, saya nggak ada yang namanya living training seperti ini nih 13 sampai 15. Ya Allah ini udah Masya Allah banget kalau misalkan saya tuh dulu ada kesempatan ini pasti langsung saya ambil. Nah, itu tuh saya masih harus menunggu Bunda Maya untuk datang lagi minggu depannya. Dan itu lama sekali gitu.
proses itu tanya Bunda Maya gitu loh, harus datang lagi, masuk lagi gitu kan, terus hanya dikasih PR, baru nanti berkelompok gitu loh untuk hafalin, belum artinya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kesempatan, ya Allah Bu, saya tuh harus bertahun-tahun di dalam gitu loh untuk mendapatkan ilmu ini. Sementara Allah, rahmatnya Allah pada malam hari ini mungkin memberikan kesempatan bagi ibu-ibu tuh untuk langsung dapat living training Al-Quran yang hanya mungkin 3 hari. Saya itu bertahun-tahun. Tanya Bunda Maya, bukannya juga nggak ada masalah. Kadang-kadang Bunda Maya masuk belum boleh, ada acara. Karena semuanya harus pakai peraturan. Nah, jadi mudah-mudahan kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu atau pada malam hari ini udah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah disia-siakan. Karena kalau misalkan nanti dapat situasi seperti saya, yang akhirnya saya harus menunggu dan menunggu gitu loh. Mau telepon aja susah ke Bunda Maya. Mau tanya lagi, ini lagi penasaran, lagi pengen tahu, oh iya 10 ayat berikutnya apa ya, masih harus nunggu 1 minggu buat nanti datang. Nah ini mungkin mudah-mudahan yang ada di living Al-Quran itu yang cuma 3 hari, apalagi diteruskan dengan abis salat subuh punya kelas. Bagi saya ya Allah, fabi ayala irobikum atugasiban. Gak ada lagi gitu loh nikmat yang gak bisa disyukuri dan kita dustakan ketika Allah sudah memberikan kesempatan. Karena kesempatan itu bagi saya yang pernah direnggut kebebasannya itu menjadi sangat berarti. Masya Allah, Mbak Anji. Kita seperti kembali ke zaman Rasulullah di mana para sahabat itu bergegas, ingin sekali, sudah adakah wahyu baru yang turun, mereka ingin mendapatkan pelajaran, ingin mendapatkan tazkiyah. Tadi kita mendengar Mbak Anji menunggu sepekan untuk apalagi nih yang Allah sampaikan surat cintanya Allah. Dan Masya Allah, Ayah Bunda, kita bersyukur hari ini mudah-mudahan keindahan, kerinduan yang dirasakan oleh Mbak Enji terhadap Al-Quran, juga para sahabat dahulu ingin menunggu apa sih yang disampaikan oleh Allah bisa kita rasakan dan Allah berikan kenikmatannya pada diri kita. Dan Bismillah, dengan izin Allah mudah-mudahan Ayah Bunda diberikan kesempatan untuk mengikuti The Living Quran ya, training Living Quran, Quranic Life Changing Experience, bagaimana suara-suara Allah hadir di hati kita lewat surat-surat cintanya. Ada pertanyaan ini dari Bunda Nini ya. Assalamualaikum Ustadz Bobi, kalau hafalan kita banyak yang lupa, apakah karena kita masih banyak bermaksiat? Hafalan saya belum banyak, tapi setiap ayat dan artinya saya bisa baca dan resapi. Air mata pasti bercucuran. Apakah saya layak jadi ahlul Quran? Kemudian tadi ada juga ini satu pertanyaan dari Bu Yusni, kalau tidak salah. Bagaimana sih contohnya Pendatul Kauni? Silakan Ustaz Bobi. Sembari menjawab pertanyaan Bu Nini tadi, untuk menjawab pertanyaan juga jadi Bu Juniasi. Tafadhol Ustaz, dan nanti Mbak Enji juga mungkin bisa menambahkan. Hafalan Al-Quran banyak yang lupa. Apakah karena banyak maksiat? Al-Quran itu, Bunda yang bertanya, saya belum jumpai ada dalil Al-Quran maupun hadis yang menyampaikan Al-Quran itu untuk dihafal dengan otak. Jadi Al-Quran itu bukan hafalan. Karena kata orang tua dulu, banyak hafal, banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, tidak lupa. Maka jangan dihafal. Jadi Al-Quran itu dinikmati. Dinikmati kayak apa, Mas Bob? Nikmati seperti ayah bunda yang sudah pernah menjalani hari bahagia. Mungkin hari yang paling bahagia adalah hari pernikahannya. Mungkin ada di antara kita yang pernikahannya udah bertahun-tahun yang lalu, atau mungkin belasan tahun, atau puluhan tahun yang lalu. Pertanyaan saya, coba ayah bunda lihat lagi kejadian yang amat indah itu, pernikahan kalian. Kalau masih terlihat jelas, pakaian yang dikenakan oleh masing-masing kita saat itu
Masih ingat nggak warnanya? Yang masih ingat, kasih jempol ke layar, biar saya bisa lihat. Tuh, masih teringat jelas kan? Padahal waktu itu, Mas Bob yakin nggak ada seorang pun yang bilang ke kita, hafalin ya hari ini. Jadi nggak perlu dihafal. Kalau itu adalah hal yang membuat bahagia, maka dia akan permanen selama-lamanya. Sama juga hari kesedihan. Barangkali ada dalam hidup kita peristiwa yang amat menyedihkan. Dan tidak perlu dihafal, itu akan selama-lamanya terkenang. Bahkan, kalau ada kezaliman yang kita rasakan, nggak perlu dihafal, diingat-ingat. Bahkan sampai hari kiamat, kezaliman itu kalau belum dituntaskan, maka akan dituntut. Maka itu yang kata Rasulullah SAW, nanti ada orang yang bangkrut. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, tapi dia suka menyakiti orang lain. Dan orang yang disakitinya itu nuntut nanti di hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat nggak lupa rupanya. Nah, karena itu nggak usah pakai otak menghafal. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasul 22 tahun lebih. Itu tandanya bukan hafalan, tapi alam, nikmati, jalani, maka itu bakal permanen selama-lamanya. Insya Allah nanti tanggal 13 sampai 15 bulan ini, Ustadz bakal ajarin semua ilmu menghafal Quran yang Ustadz pernah tahu. Nah, Ustadz bakal bagiin. Dan kalau yang pengen tahu bagaimana cara menghafalnya, pakai gerakan sih. Nah, ini mumpung tadi Mbak Enji bilang bahwa kalau pengen tahu akhlak terindah Rasulullah SAW, nah itu ada dalam Al-Quran. Sampai dipuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Rasul punya akhlak indah? Karena Rasul dulu sering dibully. Surat Al-Qalam, surat 68 ayat 2 sampai 4. Saya bakal contohin bacaannya, gerakannya, dan mudah-mudahan ayah bunda yang bisa menikmati semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, tidaklah engkau Muhammad, binikmati rabbika, dengan nikmat dari Rabbmu, nikmat agama ini, nikmat Islam ini, bimajnun, menjadi orang gila. Jadi Rasulullah menyebarkan agama ini dianggap gila. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ayat 3. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa inna laka, dan sungguh bagimu Muhammad, la ajran, ada kebaikan, ada balasan, ghaira mamnun, yang tidak pernah terputus. Maka ajarkan Al-Quran, ajarkan kebaikan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Meski dihujat, meski dibilang orang gila, tapi terus ajarkan. Maka untukmu Muhammad adalah balasan dari Allah, pahala ghaira mamnun, yang tidak akan pernah terputus. Dan Allah puji Muhammad Rasulullah SAW dengan pujian yang dahsyat di ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sungguh engkau Muhammad, la'ala khuluqin, ada dalam kondisi akhlak, suasana hati, akhlak, karakter, azim, yang agung, yang luhur, yang tinggi. Dan engkau memiliki akhlak yang agung, luhur, tinggi. Demikian. Zadilah. Masya Allah, Ayah Bunda terasa sekali bagaimana Al-Quran yang tadi diajarkan oleh Ustadz Bobi langsung bersama artinya, maka kita langsung bisa membayangkan, membawa diri kita kepada kejadian
bagaimana Rasulullah akhlaknya itu begitu luar biasa sampai dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Al-Qur'an itu akan hidup. Maka insya Allah ikutin usahakan ikut training Living Quran insya Allah dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Bagi yang benar-benar tidak bisa karena satu dan lain hal, jangan khawatir, insya Allah kita nanti ada di bulan November dan Desember. Tapi mudah-mudahan bisa hadir di bulan ini ya. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir bersama kita. Sudah mendaftar hampir kurang lebih 100 orang, mungkin lebih malam ini. Silahkan mendaftar ayah bunda. Baik, sudah menuju ke jam 9. Masih ada yang bertanya lewat raise hand. Ada Pak Edi dan Ibu Siti Samsiah. Kami persilahkan dulu kepada Pak Edi untuk membuka mic-nya dan bertanya. Silakan Pak Edi, Masya Allah beliau ini adalah Ketua Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Tafadhol Pak Edi. Baik, terima kasih Ustaz Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bobi yang dirahmati rahmati Allah, Mbak Enji, Masya Allah, salah satu testimoni yang sangat mendapatkan inspirasi bagi kita. Pertama-tama, perkenalkan kami dari Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang alhamdulillah memiliki visi dan cita-cita yang sama dengan manajemen KAUNI, sehingga kami telah melakukan kerjasama. Dan insya Allah juga dalam besok training Living Quran yang ada di Bogor nanti, kita juga akan bersama-sama dari para jamaah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan mengikutinya insya Allah. Dan juga pada kesempatan ini kami juga menyampaikan yang pertama bagi para peserta yang telah mendaftar dan ingin berangkat bersama-sama, kita bisa bersama-sama meeting pointnya ada di Masjid Raya Pondok Indah atau nanti di rest area Cibubur. Jadi kita berangkat setelah sholat subuh sekitar jam 5:30 di Masjid Raya Pondok Indah untuk meeting pointnya bersama-sama, dan insya Allah kami akan menyiapkan fasilitas transportasinya. Dan ini kami harapkan Bapak Ibu bisa rame-rame ya, jadi ada ukhuwah Islamiyahnya. Dan ini visi kami sama dengan pernah kami sampaikan ke Ustadz Bobi. Pejuang Subuh memiliki satu cita-cita, gerakan 1 juta untuk bisa membantu para Bapak Ibu membaca Al-Quran secara tartil, kemudian faham Al-Quran sekaligus hafal Al-Quran. Dan ini alhamdulillah visi dan misi kita sama, sehingga kita insya Allah bersama-sama untuk mensiarkan kalamullah. Sekali lagi terima kasih Ustadz Bobi dan juga manajemen dari PT KAUNI yang kami hormati. Dan pada kesempatan ini izinkan saya ingin bertanya Mbak Agi. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Luar biasa, sangat appreciate sekali ini sudah hadir di tengah kita memberikan sharingnya. Pertanyaan saya hanya satu Mbak Anggi. Bagaimana sih saat pertama kali ya untuk terketuk hati bahwa untuk hijrah itu tidak mudah ya. Pasti banyak sekali pertimbangan, terutama dari diri sendiri, kemudian juga dari keluarga tentunya. Kita tahu semuanya ini tidak berat. Namun ini sesuatu yang ingin kita ketahui. Kita jadi malu nih ya, begitu Mbak Inji begitu sudah fasihnya melafalkan Al-Quran, bahkan menghafalkannya dengan sangat baik. Sedangkan kita yang muslim sejak lahir ini kadang-kadang masih belajar terus ya untuk bisa melakukan hafalan dan sebagainya. Mohon bisa diberikan sharingnya Mbak Inji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Inji juga kepada Ayah Bunda tadi yang pengen ikutan di acara training The Living Quran. Masya Allah dari Pak Edi dan teman-teman di Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah tadi menyediakan angkutan bis untuk kita bisa bersama-sama berangkat bersama kawan-kawan dari Komunitas Pejuang Subuh yang ikutan acara ini dan juga kawan-kawan yang lain. Baik, kepada Mbak Inggi, silahkan. Masya Allah pertanyaan dari Pak Edi tadi. Silakan, Mbak Inggi. Sebenarnya pertama-tama tuh saya jadi pengen ikut gitu loh dengan rombongannya Pak Edi nih sebenarnya karena bisa dari Pondok Indah gitu ya. Aduh ya Allah, itu merupakan satu keberkahan, udah pergi dikasih fasilitas gitu, karena saya mengalami masa yang sulit banget untuk mendapatkan fasilitas untuk belajar Al-Quran. Nah kalau ditanya kapan mulai terketuknya, emang itu
panjang sekali ceritanya, nanti kita bisa sampai subuh. Tapi sesungguhnya nih Pak Edi ya, ketika kita ini akhirnya diberikan ilmu, ilham oleh Allah bahwa kamu tuh nggak punya apa-apa. Nah, temen aku diambil, nggak ada lagi temen yang dulunya memuja-muja aku, yang dulu datang, sekarang nggak ada lagi. Harta udah habis, ya kan? Kemudian kakak saya meninggal pas saya di dalam, gitu. Jadi artinya Allah ini ingin memberikan kepada seorang Angelina Sondak bahwa yang abadi hanyalah ketika engkau bersamaku. Engkau tidak akan merasa kehilangan karena memang kamu nggak punya apa-apa. Semua ini hanya saya titipkan. Ketika kamu bersama dengan Allah, maka ketika ada orang yang menzolimi kamu ataupun orang yang merendahkan kamu, kamu diberikan Allah keikhlasan. Ketika kamu dikalahkan oleh keadaan, Allah kasih kamu kemenangan. Dan semua itu kan ada dalam Al-Quran ya. Jadi ketika saya tuh merasa saya punya teman hanya dengan membaca Al-Quran. Ketika saya merasa ya Allah kok ini begini banget ya. Nah, Allah Allah misalkan Allah kasih katakanlah surat apa surat misalkan surat Al-Fat inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika shiratal mustaqim. Karena tahu artinya bahwa dan saya yakin sebenarnya nikmatnya Allah yang paling besar adalah memberikan saya jalan yang lurus. Nggak ada yang bisa ngegantiin sama nikmat lainnya di dunia ini. Ketika kita ada di dalam jalannya Allah, Allah pasti akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu nggak mesti harus dengan kamu menang atas lawan kamu. Kamu menang nggak dapat proyek, akhirnya kamu dapat proyek. Kamu nggak punya duit, kamu dapat duit. Menangnya Allah tuh tidak seperti itu. Karena ternyata menangnya Allah itu adalah bagaimana kamu bisa menjalani hidup ini untuk membekali nantinya ketika kamu melewati Shirathul Mustaqim. Kamu nyampe di sana ketika kamu ditanya oleh malaikat Jibril, kamu punya amalan. Ketika kamu nanti masuk ke liang lahat, kamu punya teman. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akhirnya dapatnya tuh lewat Al-Quran. Nah, dan sebenarnya disitulah awal ketika kalau ditanya, kenapa kok bisa, sebenarnya hijrah itu proses seumur hidup. Bahkan sampai sekarang pun saya masih melakukan dosa. Nah, tapi hebatnya Islam adalah memberikan kesempatan dalam setiap sholat. Dan lo sholatnya 5 waktu. Dimana ketika kita hilaf, kita salah, kita mohon ampun kepada Allah. Dan artinya disitulah prosesnya menyatakan menikmati Al-Quran. Jadi bukan menghafalkannya. Orang bisa hafal. Tapi menikmati dan merasakan, oh iya ya Allah hadir di dalam hatiku. Allah hadir di setiap helaan nafasku. Jadi kita nggak khawatir lagi sama dunia ini. Nah, disitulah nikmatnya. Dan saya kurang bisa untuk mengurainya dengan kata-kata yang tepat dan tidak ada satu kalimat pun yang bisa menyepadankan apa yang saya rasa ketika Allah itu bersama saya. Nah, mudah-mudahan eh, dengan ikut metode Kauni, ya ingin saya katakan adalah kalau kita nggak ngerti Al-Qur'annya, kita nggak paham Al-Qur'annya, kita nggak akan pernah bisa mengetahui apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa mengetahui bagaimana cintanya Allah ke kita. Kita nggak akan pernah mengetahui bagaimana sebenarnya Allah sayang banget sama kita. Kita nggak akan pernah bisa tahu, misalkan Allah mengatakan, wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kita nggak akan bisa tahu, oh iya ya kok ternyata kan ini yang baik buatku, ini kan menurutku ini kan belum tentu baik bagiku. Al-Baqarah 216. Jadi yang seperti itulah yang akhirnya tuh Allah pertunjukkan. Nah, dan sampai hari ini pun aku masih terus berhijrah karena kadang-kadang yang namanya ya Allah, manusia itu tempatnya salah dan hilaf dan kita diberikan kesempatan. Makanya ibu-ibu 13 sampai 15 Oktober itu kalau ibu buang sia-sia kesempatan untuk mengetahui surat cintanya Allah ke kita. Itu luar biasa karena kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali.
Dan apalagi ya Allah, ini karena udah terlalu banyak nangis nih setiap kali ngomongin Allah tuh, karena Allah tuh bener-bener ada gitu. Maksudnya apa ya, sangat, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya keluar, saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya duit, Allah siapkan. Saya nggak ada kehormatan, saya dihina-hina, Allah berikan saya tempat. Jadi itu lagi Fabi ay abara irobikum ziban. Saya hanya bisa bersyukur dalam setiap halaan apa saya. Allah, engkau kok sayang banget sama aku. Nah, apalagi ini ibu-ibu udah dikasih nanti mobil sama Pak Edi buat jalan bareng-bareng. Ya Allah, itu luar biasa. Kalau aku ingin pakai bahasa penjara aku dulu, ya kan? Kalau dulu kan saya naiknya Transpas. Transpas itu adalah mobil tahanan. Astagfirullah, jangan sampai ada yang ngalamin. Itu udah nggak pakai Saya AC. belum ada Pak, mudah-mudahan sih jangan. Udah gitu duduknya hadap-hadapan. Kita mau pusing, kita mau muntah, orang nggak peduli. Nah, ini pasti disiapkan AC yang bagus sama Pak Edi. Ya kan, Alhamdulillah. Jadi Allah itu sangat baik sama ibu-ibu bapak-bapak pada malam hari ini. Karena dikasih jalan serta diberikan kemudahan yang nggak pernah saya dapatkan dulu. Saya itu kalau misalkan dulu mau nunggu Bunda Maya, itu tuh saya masih harus nunggu gitu kan. Kasihan juga Bunda Maya datangnya, dia harus ngelewatin 2 pintu. Nah udah gitu kadang-kadang dibatelin acaranya, nggak boleh masuk, ada acara inilah, ada acara itu. Saya tahu juga perjuangannya Bunda Maya, makanya saya tuh sayang banget sama Bunda Maya. Dalam artian saya melihat bagaimana Bunda Maya itu konsisten untuk masuk keluar lapas. Dan bagi saya tuh itu bukan proses yang mudah. Jadi kalau hari ini ibu-ibu dikasih lagi nih fasilitas oleh pejuang subuh, insya Allah, ayo ditangkap ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin bahwa Allah tuh pasti selalu punya rencana. Dan itu rencana pasti indah. Kalau misalkan hari ini kita udah dikasih sinyal nih sama Allah, udah itu ada latihan kau nih, training, living Al-Quran. Makanya Al-Quran itu harus hidup di dalam kita. Bukan hanya hafalan, bukan hanya bacaan, tetapi bagaimana dia hidup dan bisa menjadi jawaban atas setiap permasalahan kita. Itu aja Pak Edi. Doakan saya ya Pak Edi, mudah-mudahan saya istiqomah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Amin, amin, Allahumma amin, Masya Terima Allah. kasih. Tetap sehat, semangat. Terima kasih. Amin, Barakallah, Masya Allah. Ada yang quote yang luar biasa dari Mbak Inji malam ini. Ahlul Quran itu adalah orang yang bisa menikmati dan mengamalkan Al-Quran. Memang itulah yang Allah inginkan dari kita. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sahabat, mengungkapkan rahasianya kepada kita, dan kita menceritakan rahasia-rahasia kita, apa yang kita rasakan bersama Al-Quran, sehingga dia kemudian hidup bersama kita. Dan Masya Allah, mudah-mudahan ayah bunda semuanya Allah izinkan kita untuk menikmati keindahan Al-Quran dan menjadi sahabat Al-Quran. Jangan lupa nanti daftar ikutan training The Living Quran. Ada pertanyaan lagi ini dari Insya Allah kita coba nanti sampai jam 9.15 Mbak Enji, Usbob dan ayah bunda semuanya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Samsiah dan Ibu Nina. Kepada Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Ini dari Jamaah Pejuang Subuh dari Lombok ini Pak Oh, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, negeri 1000 masjid atau 1000 menara. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu yang di tempat saya terharu dengan Ustadz Wibo, dengan putri saya, Mbak Angel, karena hampir seusia anak saya. Saya mohon maaf Ustadz, saya setelah tua ini, umur saya 71 tahun, ini sudah lama punya keinginan dan berdoa, ya Allah, semoga jangan dicabut nyawaku sebelum saya tahu arti Al-Quran. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah, saya dipertemukan dengan Ustadz Edi, saya diajar tajwid. Dengan Ustadz Uci, saya diajari untuk mengaji. Dengan sekejap, yang terakhir dengan Ustadz Bobi. Tapi dengan usia yang sudah
seperti ini dan kesehatan sudah mulai menurun. Saya ada perasaan takut itu Ustaz. Mau menghafal juga sudah agak agak sulit. Tapi alhamdulillah untuk hari-hari ini pekerjaan saya hanya di meja Quran, tak saya bawa sampai ke tempat tidur. Tapi kok masih agak sulit. Apa Ustadz kira-kira Ustadz Bobi kiat saya untuk bisa doa saya ini terkabul dan anak cucu saya bisa tahu atau paham tentang Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, silahkan Ustaz Bobi. Nikmat Allah udah luar biasa buat Bunda Siti Samsiah. Jadi segitu aja udah harus disyukuri Bunda. Jadi udah terlalu dekat sama Al-Quran. Rajin bacanya bahkan sampai dibawa ke tempat tidur tuh Al-Quran. Kalau nggak hafal-hafal nggak apa-apa Bunda. Jadi Allah juga tahu bahwa Bunda sudah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ini yang disebut sama Rasulullah jadi sahabat Al-Quran. Rasul bilang dalam berbagai macam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti datang sebagai pembela, pemberi syafaat buat siapa? Buat para sahabatnya. Jadi yang makin rajin belajar baca Al-Quran, yang makin rajin mentadaburi Al-Quran, menghafalkannya, sampai dibawa sampai ke tempat tidur malah. Nanti insya Allah Al-Quran bakal nemenin. Karena Bunda sudah jadi sahabat Al-Quran di dunia, nanti Al-Quran jadi sahabat Bunda di dunia, di dalam kubur, di hari berbangkit, sampai surga Allah yang paling indah, insya Allah. Amin. Demikian. Doakan ya Allah. Siap. Amin. Allahumma amin. Alamin. Ini ada chatting dari Bu Marsiti. Barakallah Bu Marsiti juga sudah merasakan keindahan bersama Al-Quran setelah ditinggal oleh suami menghadap Allah. Namun ketika Allah hadirkan Al-Quran dalam kehidupan Bunda Marsiti, Masya Allah, kemudian keindahan itu datang kembali Allah berikan. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nina Mariana. Silakan Bu Nina untuk dibuka mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu terharu apa yang disampaikan dengan Ustadz Bobi dan Mbak Enji. Ini kalau saya perhatikan, orang-orang yang mendapat hidayah itu memang orang yang memang ditentukan untuk mendapat hidayah. Kalau seperti saya, rasanya saya sudah belajar Iqra, belajar tahsin, tapi untuk menghafal masih sulit gitu. Dan mengikuti beberapa, saya kira-kira 1-2 bulan ini mengikuti Ustadz Bobi, masih juga gamang dan kok belum hafal-hafal gitu. Mungkin ada satu trik atau bagaimana supaya kita bisa bisa cepat menangkap, dapat hidayah untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ustaz Bobi. Bunda, tugas kita menyiapkan wadahnya, yaitu hati kita. Silakan Bunda Nina baca surat 75 ayat 16 sampai 19. Dan saya sebut lagi, tugas kita cuma siapkan wadahnya saja. Apa wadahnya? Hati kita. Dan jangan pengen terburu-buru. Sudah 2 bulan, masih belum dapat feel-nya, Ustaz. Mudah-mudahan nanti Allah bukakan untuk Bunda Nina dan buat kita semuanya cahaya Al-Quran itu. Amin. Saya bahas ya, ini rumusnya. Kenapa metode kauni itu bukanlah metode buat-buatan, semuanya harus ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. La tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Allah bilang, jangan buru-buru.
Jangan kepengen lisan ini jadi fasih dan lancar. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ayah bunda yang buka Al-Quran dan terjemahnya, perhatikan. Di ayat 17, sesungguhnya kami kumpulkan Al-Quran. Ada kurung buka dan kurung tutupnya itu. Di mana? Di dadamu. Dan kami yang akan membacakannya. Ayat 18, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Kalau kami bacakan, ikuti bacaan. Jadi dibimbing dan kemudian ikuti bimbingannya. Dan tugasnya guru hanya menyampaikan, tugasnya murid hanya belajar. Tapi yang memberi pemahaman siapa? Yang membuat bisa siapa? Ayat 19 itu bunda. Summa inna alaina bayana. Maka bagi kami yang akan membuat kamu jelas dan paham. Jadi Allah yang akan membuat kita jadi paham. Udah 2 bulan Usbok. Sudah 1 tahun Usbok. Sudah 17 tahun Usbok. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah buka, bunda baru ngerti. Dalam sebuah training menghafal Quran semudah tersenyum, ada seorang pria, rambutnya panjang. Beliau bekerja di stasiun televisi. Dan semua orang senang, sampai acara bubaran, pria yang gondrong ini datang ke saya sambil protes. Usbok, semua orang kok bisa? Saya 1 ayat aja nggak bisa. Lalu kemudian saya senyum, saya pegang pundaknya. Mas, ikhlasin. Karena Allah belajarnya. Bukan karena pengen bisa. Terus jadi gimana? Itu kan pegang modul. Coba lihat, di modul itu ada berapa surat? Ada 5 surat. Nah, minta sama Allah ya, supaya bisa paham. Dan Bunda Nina dan semuanya, bunda semuanya, pria itu, yang gondrong itu, yang kerja di stasiun televisi itu, 2 hari setelah itu, nelpon saya, sambil nangis. Dan dia bilang, ya Allah, 5 surat itu, yang ada dalam modul, semuanya sekarang saya sudah hafal dan tahu arti. Betul, Bob. Rupanya begitu di rumah, saya baru berasa kebuka. Allah membuat saya paham dan mudah hafal. Jadi Bunda Nina, itu ya, Rasapi ayat 16-19 dari surah Al-Qiyamah. Jangan pengen terburu-buru. Siapkan wadahnya. Hati kita yang ikhlas, ridho, nanti tugas Allah di ayat 19 yang akan membuat kita paham. Ya. Allah alam. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Siapkan wadahnya, sahabat Al-Quran semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Maidalni Rain. Silakan untuk membuka mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Maidal Mirain. Saya juga teman dah ikut anggota Ustadz di Kuncoro, ikut di sekejap, ikut menikmati acara kuliah subuh setiap paginya. Sekarang dengan izin Allah, tadi Allah, saya bisa bergabung lagi di sini. Saya buka-buka tadi kok ada kajian malam ini. Saya nggak tahu, baru pertama sekali saya berada di sini, di Zoom ini, di komunitas ini. Jadi tadi ada acara tanggal 13. Kebetulan saya jauh berada di Aceh, Kota Subul Salam. Jadi untuk hadir di acara itu tidak memungkinkan saya untuk hadir ke situ. Ada enggak acaranya yang berupa Zoom seperti ini? Ini yang saya tanyakan. Karena saya juga untuk pergi ke situ mungkin bisa, tapi saya punya tanggung jawab, ada suami yang diurus yang lagi sakit. Itu saja pertanyaan Ustaz Bob. Saya menanyakan ada enggak pembelajaran berupa pakai Zoom seperti ini. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan saya ucapkan selamat kepada sudah jadi ustazah Mbak Enji. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, insya Allah nanti admin mohon menghubungi Ibu Mailda Nirain yang ada di Aceh. Nanti insya Allah dibimbing Bunda ke mana kita insya Allah punya kelas pagi bersama Ustadz Bobi dari Senin sampai Jumat ya. Boleh nanti admin tolong hubungi Bunda Rain. Berikutnya ada Ibu Faiza. Insya Allah Ibu Faiza, silakan resen. Ada Bunda Ya, Faiza? ya ada Ustadz. Ya, silakan Bunda Faiza. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya boleh bertanya dengan Mbak Angelina Sondak? Iya, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum Pejuang Mbak Juang Angelina. subuh ini dari Pondok Indah ya, Bu Ya, Yanti. Bu Yanti dari Singapura. iya, iya. Assalamualaikum Pak Edi, Assalamualaikum Mbak Angelina Sondak. Salam kenal ya dari Singapura. Saya Bisa terharu. dibuka videonya itu Bu Yanti. Oh iya, maaf Pak Edi, saya off camera. Lagi di luar. Iya. Ah, saya ingin bertanya dengan Mbak Angelina Sondak. Saya terharu sekali melihat penjelasan dari Mbak Angelina tentang penghijrahan Mbak Angelina ya. Saya ingin bertanya siapa yang memberi semangat support Mbak Angelina sehingga bisa ke tahap ini, bisa memahami Al-Quran sampai Mbak Angelina bisa mengucapkan Fabiai ala irabikum kaziban. Sedangkan yang sebenarnya Muslim aja kadang-kadang nggak tahu ngaji ya Mbak ya, maaf. Sekali Mbak Angelina itu semangat sekali, siapa di belakang, maksudnya di belakangnya Mbak Angelina yang memberi semangat support gitu. Terima kasih Mbak Angelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Inji. Mbak Fauzayanti ya di Singapura. Ya. Sebenarnya kalau mau dikatakan aula itu tidak perlu siapa-siapa untuk menyentuh hati kita. Allah bisa langsung datang ke kita. Tetapi kalau mau ditanya siapa yang support, itu pasti saya nggak bisa menafikan banyak sekali yang support. Jadi misalkan begini, Bunda Maya datang, ya. Kebetulan saya pada saat pertama di 2 tahun saya itu ada di penjara, itu saya dipindahkan ke kamar besar. Jadi dulu di kamarnya kecil ya kan, ada fasilitasnya, biasalah namanya penjara mungkin awal-awal ya. Ketika udah nggak ada duit ya kan, jadinya akhirnya aku pindah ke kamar besar. Di situ aku ketemu dengan penghafal Al-Quran yang dulunya adalah santri, kemudian melakukan kayak kesalahan lah. Nah, berarti kan di situ Allah udah ngirimin orang untuk bantu saya. Itu awal pertama kali sebelum Bunda Maya tuh masuk. Saya tuh sebenarnya nggak paham. Dan sebenarnya saya tuh nggak merasakan apa sih, karena saya jadi Islam itu karena saya ikut Mas Aji, saya nggak ngerti agamanya, saya nggak ngerti bacaannya, saya nggak tahu Nabi Muhammad SAW, gitu. Tetapi kalau mau ditanya siapakah orang yang paling banyak berperan, itu semuanya banyak sekali. Karena orang tua saya pun sesungguhnya berperannya luar biasa. Karena kalau ketika mereka mempertanyakan, emang kamu udah kenal Nabi Muhammad, emang kamu tahu kitabnya? Nah, dan ketika itu juga mungkin Allah memberikan saya kemampuan untuk akhirnya kok saya bisa ya. Jujur kalau ibu-ibu mau tanya, kok bisa hafal? Saya aja tanya sama diri saya sendiri, kok bisa? Dan itulah yang mungkin Ustadz Bobi katakan. Kita ini yang penting cuma apa? Hati. Kalau hati kita ini udah seluas samudra, walaupun nggak mungkin seluas itu gitu. Kita isi dengan keikhlasan, kita isi dengan tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kepemilikan, merasa bahwa dunia ini punya aku, jabatan punya aku, harta punya aku, suami punya aku, anak punya aku. Nah, disitulah sebenarnya akhirnya tuh suara Allah tuh jadi terdistorsi. Jadi memang hanya hati kita aja. Kalau kita lillah sama Allah, ya Allah, hanya Engkau di tempat aku kembali. Makanya kita sering selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi kadang-kadang kita tuh susah untuk mengartikannya. Makanya ya udah alhamdulillah. Saya lagi-lagi saya tuh Allah saya tuh bukan ustazah. Saya masih jauh dari itu. Ilmu fikih saya masih kurang. Bahkan saya masih terus belajar sama Ustadz Bobi, Bunda Maya. Tapi saya hanya punya keyakinan dalam diri saya dan hati saya bahwa Allah nggak akan pernah ninggalin saya. Nah, ketika Allah nggak pernah ninggalin saya, dia terus berbisik melalui ayat-ayat Al-Qur'annya.
Jadi karena saya hakul yakin bahwa Allah akan bersama dengan saya dalam keadaan saya seperti ini. Allah akhirnya tanamkan ayat-ayat sucinya yang ingin Allah selalu bisikkan ke saya. Nah, dan kalau kita dibisikin sama ayat-ayat Al-Quran tapi kita nggak tahu arti, kan kita nggak bisa ngeresep gitu. Dan disitulah artinya saya merasa bahwa Allah tuh pengen, ya udah, kamu pengen dengar suaraku, kata Allah nih ke saya nih, ini kasarannya ya, ibarat katanya Allah kirimkanlah Bunda Maya, Allah kirimkan Ustadz Bobi. Nah, disitulah jadi syarat pertamanya sih bukan hafalan, karena kita menghafal 100 pun ayat, kita ngafalin 30 juz, tapi kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa tahu Allah tuh mau berbisik apa ke kita. Tapi kalau misalkan udah tahu, ketemu-ketemunya, oh iya ya, oh dapat masalah ini, udah ujian terlalu berat, ya udahlah, Robbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Iya ya, ingat lagi, ya Allah. Jadi sebenarnya apa yang jadi permasalahan kita itu jawabannya, ya kalau saya bilang tuh jawabannya, atau Allah menenangkan kita ini dengan ayat-ayat sucinya. Ketika saya tuh merasa sendiri, gelap, wadduha walaili idza sajama wa ada rabbuka wa maqala. Jadi di situ, oh iya ya, jadi kuat lagi. Oh iya ya, udah enggak. Jadi pemahaman itulah sebenarnya yang mungkin saya saya ingin tekankan dalam metode kauni ini, tuh bukan masalah seberapa banyak ayat yang engkau hafal, tapi seberapa besar Al-Quran itu hidup di dalam hatimu dan jiwamu. Dan itu yang saya rasakan dengan metode itu. Karena kalau nggak tahu artinya, bagaimana saya ingin menjadikan Al-Quran hidup di hatiku. Tanya waktu itu Al-Fatihah tahu artinya nggak? Nggak gitu kan. Masa nggak tahu sih artinya? Iya. Nah kalau tahu sekarang kan selalu misalkan ngomong ya Malik Yaumiddin, ingat terus ada hari pembalasan. Takut jadinya untuk berbuat dosa. Kalau ada berbuat dosa sedikit langsung cepat-cepat istighfar. Jadi ya makanya Islam dan Al-Quran itu sama sekali tidak sulit. Karena apa? Allah selalu kasih penawarnya. Kita bikin dosa, ada penawarnya sholat, tobat, sholat tasbih. Nah kita mungkin lepas gitu loh sholatnya, kita nggak bisa karena dalam perjalanan ada kodok. Jadi makanya ketika orang mengatakan, aduh, jadi Islam tuh susah banget gitu, belum lagi Arabnya, nggak ada yang susah. Yang susahnya itu karena kita nggak tahu apa isi Al-Quran. Itu kali ya. Maafkan Ya, saya loh, saya tuh banyak kekurangannya. Saya nih masih belajar juga gitu. Tapi mudah-mudahan ya Ustadz Bob. Cuman ini saya sama Pak Moderator sama semuanya. Ini kan keburu saya harus lihat Keanu kalau udah tidur atau belum. Saya boleh izin pamit enggak? Nanti Iya, mudah-mudahan eh, ke depannya kita bisa bersilaturahmi lagi. siap. Terima kasih Baik, banyak Mbak Enji. Ini juga sudah cukup usil ya. Silakan siap. usil ditutup yuk. Sampaikan Baik, salam juga buat Bunda Maya ya. Saya tuh Siap, siap sangat insya Allah Mbak Enji. siap. Barakallah. Jazakumullah Mbak Enji. Masya Allah sudah banyak menginspirasi kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan balasan kebaikan yang luar biasa. Ayah bunda Amin. semuanya. Ya, Zubab. Ya, ayah bunda semuanya, Masya Allah kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali yang ingin menyampaikan dan ingin disampaikan. Kami mengundang ayah bunda semuanya untuk hadir bersama kami. Kita kupas tuntas bersama guru kita, Ustadz Bobi Heriwowo, dalam training Living Quran, Quranic Life Changing Experience. 3 hari 2 malam kita akan bersama menikmati indahnya Al-Quran di Saung Dolken Bogor. Bisa bergabung dan chat kepada admin, insya Allah nanti akan membantu. Baik Ustadz Bobi, untuk mengakhiri acara kita, boleh ditutup dengan doa oleh Ustadz Bobi. Silahkan Ustadz Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, sinari hidup kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi penuntun jalan kami untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Bahagiakan kami dan keluarga kami dengan keberkahan Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran menjadi syafaat kami, teman, pendamping kami saat di dunia, di alam kubur, di hari berbangkit. Ketika amal kami dihisap dan penuntun jalan kami untuk mendapatkan surga-Mu yang paling indah.
Allahumma ya Allah, ridhoi semua kami menjadi ahlul Quran. Jadikan kami, anak keturunan kami, Engkau berkahi dengan keberkahan Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, khaira khalqihi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, Amin. Allahumma amin. Jazakumullah Ustaz Bobi, jazakillah Mbak Enji dan sahabat semuanya, Pak Edi, Bu Hanifah, dan teman-teman semua yang sudah hadir bersama kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Bunda, berkah, selamat beraktivitas bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dan ridha. Amin Allahumma amin. Mohon izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi khairan Ustaz Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Bobi Heribowo, Usbob, mengajak semua kaum muslimin muslimat untuk ikutan training of trainer menghafal Al-Quran Semudah Tersenyum tanggal 13 sampai 15 Oktober. Tanggal 13 sampai 15 Oktober. Insya Allah semua ilmu menghafal Quran yang saya ketahui, wabil khusus ilmu menghafal Quran Semudah Tersenyum, semua teknik-tekniknya saya bakal bagikan kepada kawan-kawan kaum muslimin yang ikutan. Yuk, ajak semua yang kalian cinta, yang senang hafal Quran. Majelis taklimnya, masjidnya, ikutan. Dan bagaimana cara ikutannya? Nih, hubungi, klik nomor di bawah ini atau link ada di sini. Insya Allah tanggal 13 sampai 15 Oktober saya akan menemani kalian semua menghafal Quran Semudah Tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Bobi Heribowo, Usbob, mengajak semua kaum muslimin muslimat untuk ikutan training of trainer menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Tanggal 13 sampai 15 Oktober. Tanggal 13 sampai 15 Oktober. Insya Allah semua ilmu menghafal Quran yang saya ketahui, wabil khusus ilmu menghafal Quran semudah tersenyum, semua teknik-tekniknya saya bakal bagikan kepada kawan-kawan kaum muslimin yang ikutan. Yuk, ajak semua yang kalian cinta, yang senang hafal Quran. Majelis taklimnya, masjidnya, ikutan. Dan bagaimana cara ikutannya? Nih, hubungi, klik nomor di bawah ini atau link ada di sini. Insya Allah tanggal 13 sampai 15 Oktober saya akan menemani kalian semua menghafal Quran semudah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.